Aku tidak pernah membayangkan rumah peninggalan orang tuaku yang nilainya miliaran bisa berpindah tangan tanpa sepengetahuanku. Sementara aku hanya diberi uang 100.000 dan diusir bersama anakku, tidur di emperan, sampai suatu hari aku menemukan satu fakta kecil yang membuat seluruh hidup suamiku perlahan runtuh. Dan saat itulah aku sadar, kejahatan yang dia lakukan ternyata meninggalkan jejak yang akan menyeretnya ke penyesalan paling dalam. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir dan mau mendengarkan kisah ini. Sebelum ceritanya aku lanjutkan, aku ingin tahu kalian nonton dari mana saja. Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pernah atau sedang berada di posisi tersakiti, jangan lupa tekan like agar cerita ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Share ke siapapun yang mungkin butuh kekuatan. Dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini sampai akhir. Karena apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Aku tidak pernah menyangka hidup yang dulu terasa biasa saja perlahan berubah menjadi neraka yang sunyi. Setiap pagi aku bangun lebih dulu dari suamiku, menyiapkan sarapan seadanya, menyapu rumah kecil peninggalan orang tuaku, lalu membangunkan anak kami yang masih berusia 6 tahun. Rumah ini bukan rumah mewah, tapi setiap sudutnya menyimpan kenangan. Dari tawa masa kecilku sampai napas terakhir ayah dan ibuku, rumah ini adalah satu-satunya tempat aku merasa aman, tempat aku merasa punya harga diri. Suamiku dulu tidak seperti ini. Saat kami menikah, dia bukan orang kaya, pekerjaannya biasa saja, penghasilannya pas-pasan. Aku menerimanya apa adanya, karena aku percaya pernikahan dibangun dari kesetiaan, bukan harta. Aku bahkan menyerahkan sebagian tabunganku untuk membantunya membuka usaha kecil. Rumah ini juga kupersilakan menjadi tempat kami memulai hidup bersama. Aku tidak pernah menyebut rumah ini milikku, karena aku menganggap pernikahan adalah berbagi segalanya. Namun, sejak usahanya mulai terlihat berkembang, sikapnya berubah perlahan. Nada bicaranya meninggi, tatapannya sering merendahkan, hal-hal kecil mulai dipermasalahkan. Masakan kurang enak, rumah kurang rapi, anak terlalu berisik. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, agar anakku tidak melihat ibunya hancur. Aku selalu berkata dalam hati, mungkin ini hanya fase lelah, mungkin dia sedang banyak tekanan. Suatu malam, dia pulang larut dengan wajah penuh emosi. Tanpa basa-basi dia duduk dan menatapku tajam. Dia berkata rumah ini terlalu kecil untuk orang yang sedang membangun masa depan besar. Aku terdiam, mencoba memahami maksudnya. Aku menjawab dengan hati-hati, rumah ini memang sederhana, tapi ini satu-satunya yang kita punya. Dia tertawa kecil, tawa yang terasa asing di telingaku. Sejak malam itu, pembicaraan tentang rumah semakin sering muncul. Dia bilang lokasi rumah ini strategis, harganya sudah naik tinggi. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku berkata rumah ini warisan orang tuaku. Aku tidak ingin menjualnya. Dia menghela napas panjang dan berkata aku terlalu kolot, tidak mau maju, tidak memikirkan masa depan anak. Hari-hari berikutnya terasa berat. Dia semakin jarang pulang, semakin sering membawa ponselnya ke kamar mandi, semakin sering menerima telepon dengan suara berbisik. Setiap kali aku bertanya, dia marah. Katanya aku terlalu curiga, terlalu ribet. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian, datang dua orang pria berjas rapi. Mereka memperkenalkan diri dengan sopan. Mereka bertanya apakah ini benar rumah yang akan dijual minggu depan. Tanganku gemetar, jemuran jatuh satu persatu. Aku menjawab dengan suara tercekat, rumah ini tidak dijual. Mereka saling pandang, lalu berkata mereka hanya menjalankan tugas dari pihak pembeli dan sudah mengurus administrasi. Aku masuk ke rumah dengan kaki lemas. Anak kecilku bertanya kenapa wajahku pucat. Aku tidak sanggup menjawab. Aku menunggu suamiku pulang dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, campuran takut, marah, dan tidak percaya. Malam itu, aku langsung bertanya padanya. Aku bertanya apa maksud semua ini. Dia tidak kaget, seolah semua sudah dia persiapkan. Dengan santai dia berkata rumah ini sudah terjual.
Angkanya membuat kepalaku berputar. Miliaran rupiah. Aku berteriak. Aku menangis. Aku memohon. Aku bilang rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini harga diriku. Ini peninggalan orang tuaku. Dia menatapku dingin dan berkata aku terlalu drama. Katanya uang itu akan mengubah hidup kami. Katanya aku akan berterima kasih suatu hari nanti. Aku bertanya tentang tanda tanganku, tentang surat-surat. Dia tersenyum sinis dan berkata semuanya sudah beres. Aku baru sadar. Beberapa waktu lalu dia pernah memintaku menandatangani beberapa kertas dengan alasan untuk pinjaman usaha. Aku tidak pernah membaca detailnya karena aku percaya padanya. Hatiku runtuh malam itu. Aku merasa bodoh, merasa dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Aku menangis sampai kehabisan suara. Anak kami terbangun dan memeluk kakiku, bertanya kenapa ayah dan ibu bertengkar. Suamiku malah menyuruh anak masuk kamar dan tidak ikut campur urusan orang dewasa. Beberapa hari setelah itu, dia berubah total. Dia mulai membawa barang-barang mahal, pakaian baru, jam tangan mengilap. Sementara aku masih memasak dengan perasaan kosong. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa dingin dan asing. Setiap sudutnya seperti menatapku dengan kesedihan. Puncaknya terjadi pada suatu pagi. Dia meletakkan amplop tipis di meja. Dia berkata ini bagian untukku. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada uang 100.000 rupiah. Aku menatapnya tidak percaya. Dia berkata uang itu cukup untukku dan anak. Karena sisanya akan dia gunakan untuk bisnis dan kehidupan barunya. Aku bertanya kehidupan baru apa yang dia maksud. Dia berdiri dan berkata aku harus keluar dari rumah sebelum pembeli datang. Katanya aku bisa tinggal di mana saja, asal jangan mengganggu urusannya. Aku merasa dunia runtuh di kepalaku. Aku memeluk anakku erat-erat, air mataku jatuh membasahi rambutnya. Hari itu aku keluar dari rumah yang menjadi saksi hidupku. Aku membawa satu tas kecil berisi pakaian anak, beberapa lembar foto lama, dan uang 100.000 rupiah yang terasa seperti hinaan. Kami duduk di emperan toko yang sudah tutup. Malam mulai turun, angin dingin menusuk kulit. Anak kecilku bersandar di bahuku dan tertidur, tanpa tahu hidupnya baru saja berubah. Aku menatap langit gelap sambil menahan tangis. Di dalam hatiku, ada rasa sakit yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Tapi di balik rasa sakit itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya menjadi korban. Mereka mungkin tertawa hari ini, tapi suatu hari nanti, mereka akan merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Malam di emperan itu terasa sangat panjang. Lampu jalan menyala redup, kendaraan sesekali melintas, dan aku duduk memeluk anakku yang tidur pulas di pangkuanku. Nafasnya teratur, seolah dunia tidak sedang runtuh di sekelilingnya. Aku menatap wajah kecil itu dengan dada sesak. Aku merasa gagal sebagai ibu, gagal melindunginya dari kekejaman orang yang seharusnya menjadi pelindung kami. Uang 100.000 itu masih kusimpan di saku tas. Setiap kali tanganku menyentuhnya, dadaku terasa perih. Nilainya terlalu kecil untuk sebuah pengkhianatan yang begitu besar. Aku mencoba menghitung dalam kepala. Uang itu bahkan tidak cukup untuk menginap satu malam di tempat yang layak. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus bertahan demi anakku. Menjelang subuh, aku membangunkan anakku perlahan. Aku berkata kami akan berjalan sebentar. Dia mengangguk polos, tanpa banyak bertanya. Kami berjalan menyusuri jalan yang masih sepi. Kakiku pegal, kepalaku pening, tapi aku terus melangkah. Aku tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti arah kaki ini membawa. Aku teringat seorang teman lama, Rina, yang dulu pernah bekerja bersamaku sebelum aku menikah. Aku tidak berani berharap banyak, tapi aku memberanikan diri meminjam ponsel dari warung kecil yang baru buka. Suaraku gemetar saat menyebut namaku. Rina terdiam lama di ujung telepon. Lalu suaranya berubah terkejut. Dia memintaku datang ke tempatnya. Kami menumpang angkot dengan sisa uang yang ada. Sepanjang perjalanan, aku memeluk anakku erat. Saat sampai, Rina memelukku tanpa banyak tanya.
Tangisku pecah di pundaknya. Aku merasa malu. Tapi lebih dari itu, aku merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang peduli. Rina memberiku tempat di rumah kontrakannya yang kecil. Aku dan anakku tidur di lantai beralas tikar tipis. Meski sederhana, tempat itu terasa jauh lebih aman daripada emperan semalam. Saat anakku tertidur, Rina duduk di sampingku dan bertanya pelan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga aku diusir. Rina mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan marah. Hari-hari berikutnya aku mulai merasakan kerasnya hidup tanpa rumah dan tanpa uang. Aku membantu Rina membersihkan rumah, memasak, dan menjaga anaknya sebagai balasan. Aku mulai mencari pekerjaan apa saja yang bisa kulakukan. Aku mendatangi toko, warung, bahkan pabrik kecil. Banyak yang menolak, sebagian hanya menatapku dengan tatapan meremehkan. Sementara itu, kabar tentang suamiku perlahan sampai ke telingaku. Dari tetangga lama yang diam-diam masih peduli. Aku tahu dia kini sering pamer. Mobil baru, pakaian mahal, makan di tempat mewah. Rumah yang dulu kutinggali sudah berpindah tangan. Pembeli baru mulai merenovasi, menghapus jejak hidupku sedikit demi sedikit. Setiap kali mendengar kabar itu, hatiku bergetak marah. Tapi aku menahannya. Aku tahu kemarahan tanpa arah hanya akan menghancurkanku lebih cepat. Aku harus cerdas. Aku harus kuat. Aku harus bangkit. Suatu sore, saat aku sedang mencuci pakaian, datang seorang ibu tua ke rumah Rina. Wajahnya asing, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. Dia memperkenalkan diri sebagai kerabat jauh ibuku. Dia mendengar kabarku dari tetangga lama. Tanganku terhenti. Aku mempersilakan dia duduk. Ibu itu membuka pembicaraan dengan suara pelan. Dia berkata sebenarnya rumah yang dijual suamiku itu bukan sekadar rumah biasa. Ada surat-surat lama yang menunjukkan rumah itu masih menyimpan hak atas tanah di belakangnya. Tanah yang belum pernah dialihkan secara resmi. Dadaku berdegup kencang. Aku merasa ada secercah harapan yang tiba-tiba muncul. Ibu itu berkata dia tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Tapi dia merasa aku perlu tahu. Dia menyerahkan fotokopi beberapa dokumen lama milik orang tuaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku membaca ulang kertas-kertas itu berkali-kali, mencoba memahami maknanya. Di saat yang sama, hidupku masih jauh dari kata mudah. Anak kecilku sering bertanya kapan kami pulang ke rumah. Aku hanya bisa memeluknya dan berkata kami sedang berjuang. Setiap pertanyaan polos itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu, aku akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah warung makan kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membeli makan dan membantu Rina membayar listrik. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Setiap lembar uang yang kusimpan terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Suatu malam, saat aku pulang kerja, aku melihat unggahan di media sosial. Foto suamiku bersama seorang perempuan lain, berdiri di depan mobil barunya, dengan senyum lebar. Keterangan fotonya membuat darahku mendidih. Dia menulis tentang hidup baru, tentang meninggalkan masa lalu yang katanya penuh beban. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar, air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Rasa takut mulai tergantikan oleh tekad. Aku sadar, kejatuhanku bukan akhir dari segalanya. Ini baru permulaan. Hari-hari setelah kedatangan ibu tua itu terasa berbeda. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan kertas-kertas warisan itu terus muncul di kepalaku. Aku membawanya kemana-mana. Kusimpan rapi di dalam tas plastik agar tidak rusak. Di sela-sela bekerja di warung, aku mencuri waktu membaca ulang tulisan di dokumen itu. Banyak istilah yang tidak kupahami, tapi satu hal terasa jelas, rumah itu belum sepenuhnya lepas dari ikatan hukum keluargaku. Aku memberanikan diri mendatangi kantor kelurahan tempat rumah itu berada. Aku datang dengan pakaian sederhana, wajah lelah,
dan hati penuh kecemasan. Petugas memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menjelaskan maksud kedatanganku dengan suara yang berusaha tetap tenang. Aku tidak mengaku sebagai korban. Aku hanya berkata ingin memastikan status tanah peninggalan orang tuaku. Prosesnya tidak mudah. Aku harus bolak-balik, diminta melengkapi ini itu. Beberapa petugas terlihat acuh, beberapa lainnya menatapku dengan iba. Di tengah semua itu, aku hampir menyerah. Tapi setiap kali rasa putus asa datang, aku teringat anakku yang tidur di lantai beralas tikar. Aku tidak boleh mundur. Sementara itu, kabar tentang suamiku semakin menyakitkan. Dia benar-benar berubah menjadi orang yang tidak kukenal. Dari cerita orang, aku tahu dia sering datang ke tempat kerjaku dulu, sengaja pamer, sengaja mencari perhatian. Dia seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa hidupnya kini jauh lebih baik tanpa aku. Setiap kabar itu sampai ke telingaku, aku hanya tersenyum pahit. Suatu siang, saat aku sedang menyuapi anakku makan, ponselku bergetar, nama suamiku muncul di layar. Tanganku dingin. Aku ragu untuk mengangkatnya, tapi aku tahu aku harus menghadapi ini cepat atau lambat. Aku mengangkat telepon dengan suara datar. Dia tertawa kecil di seberang sana. Dia bertanya kabarku dengan nada yang terasa mengejek. Dia berkata dia hanya ingin memastikan aku dan anak baik-baik saja. Aku menjawab singkat, kami baik. Dia lalu berkata aku seharusnya bersyukur, karena tanpa dia aku belajar hidup mandiri. Ucapannya menusuk, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin dia tahu apa yang sedang kurencanakan. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil kembali ke kelurahan. Petugas menunjukkan peta lama dan catatan tanah yang terpisah dari bangunan utama. Ternyata benar, ada sebidang tanah di belakang rumah yang secara hukum masih atas nama orang tuaku dan belum pernah dijual. Aku hampir tidak bisa menahan air mata. Ini bukan kemenangan besar, tapi cukup untuk membuka celah. Aku mulai memahami satu hal penting. Suamiku menjual rumah itu dengan tergesa-gesa, lebih mementingkan uang cepat daripada kelengkapan hukum. Dia merasa sudah aman, merasa sudah menang. Tapi dia lupa satu hal, keserakahan sering membuat orang lengah. Dengan bantuan Rina, aku bertemu seorang kenalan yang mengerti soal hukum. Aku menceritakan semuanya tanpa menutup-nutupi. Pria itu mendengarkan dengan serius, lalu berkata masih ada jalan. Meski tidak mudah, dia berkata proses ini akan panjang, menguras tenaga, dan menguji mental. Aku mengangguk. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Di sisi lain, hidupku tetap keras. Pekerjaanku di warung tidak selalu aman. Pemilik warung sering marah, kadang memotong upah dengan alasan sepele. Aku pulang dengan tubuh lelah, tapi aku tetap memeluk anakku dengan senyum. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan kebencian, meski hatiku penuh luka. Suatu malam, anakku bertanya dengan suara pelan. Dia bertanya apakah ayahnya akan datang menjemput kami. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku mengelus rambutnya dan berkata ayahnya sedang sibuk. Aku tidak ingin merusak bayangan seorang ayah di matanya, meski aku tahu kenyataannya pahit. Kabar buruk datang bertubi-tubi. Aku mendengar suamiku berencana menikah lagi. Perempuan yang sering muncul di foto itu akan menjadi istrinya. Mereka berencana mengadakan pesta kecil. Dia bahkan memakai sebagian uang dari penjualan rumah itu untuk membiayainya. Saat mendengar kabar itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air mata bercampur air keran, menyamarkan suara tangisku. Namun di balik kesedihan itu, ada api yang semakin menyala. Aku tidak lagi merasa lemah seperti dulu. Aku mulai menyadari, semua penghinaan, semua penderitaan ini, sedang membentuk diriku menjadi orang yang lebih kuat. Aku tidak ingin membalas dengan amarah kosong. Aku ingin membalas dengan cara yang membuat mereka sadar. Apa yang mereka rampas bukan hanya harta, tapi kehidupan. Beberapa bulan berlalu, aku mulai mengumpulkan bukti, satu persatu, foto, dokumen, catatan percakapan. Aku menyimpannya rapi. Setiap malam aku menatap wajah anakku yang tidur, lalu berjanji dalam hati, semua ini kulakukan untuk masa depanmu.
Hari-hari terasa berjalan lebih cepat sejak aku mulai mengumpulkan semua bukti. Setiap pagi aku bangun dengan tujuan yang jelas. Tidak lagi sekadar bertahan hidup, tapi bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Meski tubuhku lelah dan pikiranku sering dipenuhi kekhawatiran, ada kekuatan baru yang membuatku tetap melangkah. Aku mulai sering bolak-balik menemui orang-orang yang paham hukum. Tidak semua mau membantu. Ada yang terang-terangan berkata kasus seperti ini rumit dan melelahkan. Ada juga yang menyarankan aku menyerah saja dan memulai hidup baru. Setiap saran itu menusuk, tapi aku tidak goyah. Aku tahu apa yang telah direnggut dariku tidak bisa ditebus hanya dengan melupakan. Di tengah semua itu, hubungan suamiku dengan perempuan barunya semakin terang-terangan. Foto pertunangan mereka tersebar luas. Senyum mereka terlihat bahagia, seolah tidak pernah ada air mata dan penderitaan yang mereka tinggalkan. Orang-orang mulai membicarakannya. Ada yang memuji, ada juga yang diam-diam mencibir. Aku memilih diam. Diamku bukan karena takut, tapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Suatu hari, aku mendapat kabar dari kenalan lama ayahku. Dia mendengar aku sedang mengurus masalah tanah. Kami bertemu di sebuah warung kopi sederhana. Pria parubaya itu memandangku dengan mata penuh empati. Dia berkata ayahku dulu orang yang sangat teliti, selalu menyimpan dokumen penting dengan rapi. Dia menyebut sebuah tempat, gudang kecil di belakang rumah lama yang dulu sering dipakai ayah menyimpan alat-alat. Hatiku berdebar. Gudang itu masih ada. Meski rumahnya sudah berpindah tangan, aku pulang dengan pikiran berkecamuk. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku memikirkan risiko, memikirkan kemungkinan diusir atau dipermalukan. Tapi aku tahu, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Dengan bantuan Rina, aku memberanikan diri mendatangi rumah itu saat siang hari. Pintu depan terlihat berbeda. Cat baru, pagar baru. Tapi gudang kecil di belakang masih berdiri. Meski tampak jarang dibuka, aku berpura-pura sebagai kerabat yang ingin mengambil barang lama. Pemilik baru terlihat ragu, tapi akhirnya mengizinkan dengan pengawasan. Saat pintu gudang dibuka, aroma kayu tua dan debu menyambutku. Jantungku berdegup kencang. Aku membuka satu persatu kotak yang ada. Tanganku gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Hingga akhirnya aku menemukan map coklat tua dengan nama ayahku tertulis rapi. Air mataku langsung jatuh. Di dalam map itu, ada salinan surat wasiat, peta tanah yang lebih lengkap, dan beberapa catatan tangan ayahku. Catatan itu menjelaskan batas tanah secara rinci, termasuk bagian yang belum pernah dijual dan tidak termasuk dalam perjanjian apapun. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini bukan sekadar dokumen, ini suara ayahku yang seolah masih melindungiku. Aku membawa salinan dokumen itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Malam itu aku duduk lama memandang anakku yang tidur. Aku merasa ayah dan ibuku seakan sedang berdiri di belakangku, memberi kekuatan. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa tidak sendirian. Sementara itu, kehidupan suamiku mulai menunjukkan retakan kecil. Dari cerita orang, aku mendengar bisnis barunya tidak berjalan semulus yang dia pamerkan. Dia mulai berutang ke sana-sini, membeli terlalu banyak hal mewah tanpa perhitungan. Orang-orang yang dulu memujinya mulai berbisik-bisik. Aku tidak merasa senang, tapi aku tahu ini bagian dari karma yang pelan-pelan bekerja. Aku menyerahkan semua dokumen baru itu kepada kenalan hukum yang membantuku. Dia membaca dengan serius. Wajahnya berubah fokus. Dia berkata ini bukti kuat, tidak menjamin kemenangan cepat, tapi cukup untuk mengguncang. Aku mengangguk. Aku siap menghadapi apapun. Tekanan mental mulai terasa berat. Aku sering merasa cemas, takut gagal, takut harapan ini hancur. Ada malam-malam ketika aku menangis tanpa suara, menahan diri agar anakku tidak terbangun. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu keras kepala? Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku teringat wajah suamiku saat menyerahkan uang 100.000 itu. Ingatan itu membuatku kembali berdiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar yang membuat lututku lemas.
Suamiku resmi menikah dengan perempuan itu. Foto akad mereka tersebar luas. Senyum bahagia itu terasa seperti tamparan. Aku menatap layar ponsel lama, lalu mematikannya. Aku tidak boleh terjebak pada luka lama. Aku harus fokus pada langkah berikutnya. Aku mulai mempersiapkan diri secara mental. Aku tahu jika waktunya tiba, aku harus berhadapan langsung dengannya. Aku tidak lagi ingin berteriak atau menangis. Aku ingin berdiri sebagai diriku yang baru, lebih tenang, lebih kuat. Aku melatih diriku untuk berbicara tegas, menatap mata orang tanpa gentar. Suatu sore, saat aku sedang pulang kerja, aku melihat mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Jantungku hampir berhenti ketika aku melihat siapa yang turun. Suamiku berdiri di sana, dengan wajah yang tampak sedikit lelah. Dia memanggil namaku. Aku berhenti melangkah. Dia berkata dia hanya ingin berbicara. Katanya hidup tidak seindah yang dia bayangkan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku hanya mendengarkan. Dia mengeluh tentang bisnis, tentang tekanan, tentang kesalahan yang katanya tidak disengaja. Aku mengangguk pelan, lalu berkata aku sedang sibuk dan harus pulang. Wajahnya berubah kaget. Mungkin dia mengira aku akan langsung memaafkan. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Di dalam dadaku, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Aku tahu, posisiku sudah berubah. Aku tidak lagi di bawah kendalinya. Hari-hari menjelang titik balik itu terasa menegangkan. Setiap langkahku seperti berjalan di atas tali tipis. Aku harus berhati-hati, tidak boleh gegabah, tidak boleh terpancing emosi. Aku menyimpan semua dokumen rapi, membuat salinan, menitipkan sebagian pada orang yang bisa dipercaya. Aku belajar dari kesalahan masa lalu. Kepercayaan buta hanya akan melukai diriku sendiri. Proses hukum akhirnya benar-benar berjalan. Surat resmi mulai dikirimkan. Namanya tercantum jelas sebagai pihak yang harus dimintai keterangan. Aku masih ingat pagi ketika surat itu sampai ke tangannya. Aku tidak ada di sana. Tapi kabarnya sampai ke telingaku dengan cepat. Dia panik. Wajah percaya dirinya mulai retak. Orang-orang yang dulu mengelilinginya satu persatu menjauh. Takut ikut terseret masalah. Dia mencoba menghubungiku berkali-kali. Panggilan tidak terjawab. Pesan masuk bertubi-tubi. Nadanya berubah drastis. Tidak lagi merendahkan. Tidak lagi sombong. Kini dia memohon. Dia bilang semua ini bisa dibicarakan baik-baik. Dia bilang aku seharusnya memikirkan anak. Setiap kata itu terdengar munafik di telingaku. Aku tidak langsung membalas. Aku ingin dia merasakan sedikit saja dari ketidakberdayaan yang dulu kurasakan. Perempuan yang kini menjadi istrinya mulai menunjukkan wajah aslinya. Dari kabar yang kudengar, mereka sering bertengkar. Uang yang dulu mengalir deras mulai menipis. Cicilan mobil menunggak. Usaha yang dibanggakan tidak menghasilkan seperti yang dijanjikan. Aku tidak merasa puas melihat semua itu. Tapi aku sadar, karma memang tidak pernah terburu-buru. Suatu hari, aku dipanggil untuk memberikan keterangan. Ruangan itu dingin. Suasananya kaku. Aku duduk dengan tangan terlipat, mencoba menenangkan napas. Saat dia masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dia menatapku lama, seolah mencari sisa diriku yang dulu mudah dimanipulasi. Tapi yang dia lihat sekarang adalah perempuan yang berbeda. Aku menjelaskan semuanya dengan tenang. Tentang rumah, tentang surat yang ditandatangani tanpa penjelasan, tentang tanah yang tidak pernah dialihkan. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak menangis. Setiap kalimat keluar dengan jelas. Aku melihat wajahnya semakin tegang. Sesekali dia menyela, mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah. Di luar ruangan, kakiku gemetar, aku bersandar di dinding, menarik napas panjang. Ini tidak mudah, tapi aku berhasil melewatinya. Aku teringat diriku yang dulu duduk di emperan, memeluk anakku di bawah lampu jalan. Jika perempuan itu bisa melihatku sekarang, mungkin dia tidak akan percaya sejauh ini aku melangkah. Tekanan dari pihak suamiku semakin terasa. Ada orang yang datang menemuiku, menyarankan damai. Ada yang secara halus mengancam.
Berkata proses ini akan panjang dan melelahkan. Aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah terlalu lelah untuk takut. Semua ketakutan sudah kutinggalkan di emperan itu. Anakku mulai bertanya lebih sering. Dia merasakan perubahan suasana. Aku berusaha menjelaskan dengan bahasa sederhana. Aku bilang ibu sedang berjuang agar hidup kami lebih baik. Dia mengangguk, lalu memelukku. Pelukan kecil itu memberiku kekuatan yang tidak bisa digantikan apapun. Hari demi hari berlalu, kabar demi kabar datang. Beberapa aset suamiku dibekukan sementara. Namanya mulai diperbincangkan dengan nada yang tidak lagi memuja. Teman-temannya menghindar, undangan pesta berhenti datang. Dunia yang dulu memanjakannya kini berbalik dingin. Suatu malam, dia datang ke tempat tinggalku. Aku terkejut. Tapi aku tetap membuka pintu. Dia berdiri di sana dengan wajah putus asa. Dia berkata dia salah. Dia menangis. Dia bilang semua ini di luar rencananya. Dia meminta aku menghentikan semuanya. Aku mendengarkan sampai dia selesai bicara. Setelah itu aku berkata pelan, semua ini terjadi karena pilihanmu sendiri. Aku tidak sedang membalas dendam. Aku hanya mengambil kembali hakku. Jika kamu merasa sakit sekarang, ingatlah malam ketika aku dan anakmu tidur di emperan. Ingat uang 100.000 yang kamu anggap cukup untuk menghancurkan hidup kami. Dia terdiam. Air matanya jatuh. Aku menutup pintu perlahan, bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan. Hatiku bergetar, tapi aku tahu ini harus kulakukan. Beberapa minggu kemudian, keputusan sementara keluar. Transaksi rumah itu dinyatakan bermasalah secara hukum karena adanya bagian tanah yang tidak sah dialihkan. Proses lanjutan masih harus ditempuh. Tapi posisiku kini jauh lebih kuat. Aku tidak lagi sendirian dan tidak lagi dianggap remeh. Aku duduk di kamar kecilku malam itu, memandangi langit dari jendela sempit. Air mata mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Perjalanan ini belum selesai. Tapi aku sudah melangkah jauh dari titik terendahku. Waktu berjalan pelan namun pasti menuju akhir dari semua yang telah terjadi. Aku menjalani hari-hari dengan perasaan campur aduk, antara lelah, cemas, dan harapan yang mulai tumbuh. Proses hukum masih berlangsung, tapi arah angin sudah jelas. Banyak pihak yang dulu meremehkanku kini mulai bersikap berbeda. Nada bicara mereka lebih hati-hati. Tatapan mereka tidak lagi merendahkan. Suatu pagi aku menerima kabar yang membuatku duduk terdiam cukup lama. Keputusan akhir sudah keluar. Transaksi penjualan rumah itu dinyatakan cacat hukum. Bagian tanah yang menjadi hak keluargaku harus dikembalikan, dan kerugian yang timbul akibat penjualan sepihak itu menjadi tanggung jawab penuh suamiku. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Aku tidak langsung menangis. Aku hanya memejamkan mata dan menarik napas panjang, seolah semua beban bertahun-tahun runtuh sekaligus. Aku tidak mendapatkan kembali rumah itu sepenuhnya seperti dulu. Bangunannya sudah berubah, suasananya sudah berbeda. Tapi aku diakui, martabatku dipulihkan. Kompensasi yang kuterima cukup untuk memulai hidup baru tanpa bergantung pada siapapun. Lebih dari itu, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keadilan. Sementara itu, hidup suamiku benar-benar runtuh. Bisnisnya bangkrut, aset-asetnya dilelang untuk menutup kewajiban. Pernikahan barunya tidak bertahan lama. Perempuan yang dulu berdiri bangga di sampingnya pergi ketika uang dan kenyamanan menghilang. Orang-orang yang dulu memujinya kini tidak ada lagi. Dia benar-benar sendirian, merasakan pahitnya hidup yang dulu dia anggap remeh. Suatu sore, aku bertemu dengannya untuk terakhir kali. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku merasa ini perlu ditutup dengan benar. Dia datang dengan pakaian sederhana, wajahnya menua jauh sebelum waktunya. Dia menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. Dia berkata dia menyesal, tidak hanya karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan keluarganya sendiri. Aku mendengarkan tanpa amarah. Luka di hatiku sudah terlalu lama untuk terus dipelihara. Aku berkata padanya bahwa penyesalan tidak bisa mengembalikan waktu. Aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga tidak ingin kembali ke masa lalu.
Aku berkata hidup masing-masing harus berjalan dengan konsekuensi yang sudah ditentukan oleh pilihan sendiri. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan sebagai seseorang yang bisa diinjak dan dimanfaatkan. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya keheningan yang terasa menutup bab lama dalam hidupku. Aku pindah ke tempat tinggal kecil namun nyaman, tidak mewah, tapi hangat. Anakku memiliki kamar sendiri. Meski sederhana, setiap malam aku membacakan cerita sebelum tidur, menggantikan malam-malam dingin di emperan yang dulu menghantui pikiranku. Anak kecil itu kini lebih sering tersenyum. Tawanya perlahan menghapus bayangan masa lalu. Aku kembali bekerja, kali ini di tempat yang lebih menghargai. Aku mulai menata keuangan dengan hati-hati. Aku belajar banyak dari semua yang terjadi. Aku belajar membaca sebelum menandatangani, belajar bertanya sebelum percaya, dan yang paling penting, belajar mencintai diriku sendiri. Beberapa orang bertanya bagaimana rasanya membalas semua perlakuan itu. Aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa sedang membalas dendam. Aku hanya berdiri dan tidak lagi membiarkan diriku diinjak. Karma bekerja dengan caranya sendiri, dan tugasku hanyalah bertahan sampai keadilan menemukan jalannya. Suatu hari aku kembali melewati jalan tempat aku dan anakku pernah tidur di emperan. Aku berhenti sejenak. Aku berdiri di sana cukup lama, mengingat malam dingin, air mata, dan rasa putus asa yang hampir menenggelamkanku. Aku memejamkan mata, lalu mengucap terima kasih pada diriku sendiri karena tidak menyerah. Aku sadar, tidak semua luka harus dibalas dengan kebencian. Ada luka yang justru mengajarkan kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Aku tidak lagi merasa malu dengan masa laluku. Itu bagian dari perjalananku, bagian yang membentuk diriku hari ini. Anakku menggenggam tanganku dan bertanya kenapa aku berhenti. Aku tersenyum dan berkata ibu hanya sedang mengingat sesuatu. Kami lalu berjalan bersama, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Masa lalu tidak lagi mengikat kakiku.